Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Pribadi Mumpuni Adi. Pada kesempatan kali ini saya masih membahas terkait dengan penggunaan Turnitin untuk melakukan pengecekan similaritas dari artikel yang sudah kita buat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas perbedaan antara penggunaan akun Turnitin yang tidak resmi alias yang biasa dijual di online shop versi student, biasanya suka ada tambahan no repository, dan yang resmi yaitu yang dibeli oleh kampus saya Politeknik Negeri Jakarta, dan saya mendapatkan atau bisa mendapat akses untuk akun instruktur. Oke, kita lihat perbedaannya. Pertama, saya akan memperlihatkan adalah untuk yang versi resmi. Ini ya, yang versi resmi kita bisa lihat di situ ada nama kampusnya. Kemudian kita bisa aktifkan juga di atas menu Quick Submit. Sedangkan kalau yang tidak resmi, yang nebeng punya orang lain biasanya seperti ini. Nah, di sini kelihatan sekali ya bahwa ini punya kampus lain, tulisannya University of Massachusetts. Kemudian dari nama kelas, Turnitin Check dan lain-lain, kita buka ya. Yang resmi dulu, kita lihat yang resmi seperti apa kalau kita buka nama kelasnya. Nah, ini akan muncul seperti ini untuk akun instruktur ya. Ada nama kelas, kemudian ada status berapa yang sudah submit, lalu kita bisa melakukan view. Dan kita bisa menambah di sini more action untuk melakukan setting ya. Di sini setting apa saja yang bisa kita lakukan. Nah, pertama kita bisa lakukan pengaturan untuk student. Jelas ya, karena kita di sini sebagai instruktur. Nah, kemudian kita bisa mengatur juga bahwa di sini akan ada misalnya exclusion 1% ya untuk yang temeh-temeh. Kemudian juga di sini ada tambahan adalah kita mau submit sebagai apa? No repository atau seperti apa? Jadi kita bisa atur ya mau repository atau menggunakan repository. Ini kalau kita klik di bagian more action. Sedangkan untuk tampilan yang versi tidak resmi, ketika kita buka kelasnya, ini versi student sekali lagi. Nah, ini langsung masuk ke assignment ya, dan assignmentnya ya diatur sama yang jualan no repo. Dan ini diatur kita punya slot kurang lebih sekitar 40 slot di sini. Dan kita bisa submit untuk mengecek similaritasnya. Bagaimana sekarang proses untuk pensubmitan? Baik, untuk yang resmi kita masuk kelas lalu kita klik di bagian view. Nah, lalu di sini kita bisa lakukan adalah submit file. Kita bisa pilih di sini single file upload, multiple, cut and paste, zip file upload. Dan kita bisa mengganti ya first name-nya siapa, last name-nya, lalu submission title-nya. Nah, di sini saya tuliskan nama saya. Lalu ini adalah cek Turnitin nama filenya. Dan kemudian kalau balik ke yang tidak resmi, nah ini kita mau submit, kita klik di bagian submit ini, pilih di slot yang kosong. Oke, kita nggak bisa ganti ya, ganti namanya, kita bisa hanya submission title-nya. Sama, saya akan tuliskan di sini cek Turnitin. Udah, apakah bisa yang lain-lain? Hanya bisa cut and paste saja, tidak bisa multiple ya. Sini. Oke, saya akan lakukan upload ya untuk masing-masing. Mungkin saya akan skip, langsung kita lihat hasilnya saja seperti apa. Ini adalah tampilan ya, tampilan setelah kita upload. Dia akan memproses ya. Kita butuh berapa waktu untuk bisa mengetahui hasilnya berapa. Nanti kita bisa refresh. Ini juga yang untuk versi student ya, belum terlihat. Setelah kita refresh, hasilnya di sini ya 53% untuk yang versi instruktur. Mari kita lihat sekarang hasilnya seperti apa. Ini adalah filenya, ini sama seperti file di video saya yang pertama,
terkait dengan Turnitin, mungkin sedikit ada perbedaan di sini. Pertama ya, kalau hasil dari copy paste murni dari Wikipedia, semuanya terdeteksi plagiarisme. Begitu juga dengan yang kedua, plagiarisme. Nah, sekarang bagaimana hasil yang ketiga, yaitu translate dari Google. Saya copy paste teks yang ada di bagian kedua ini ke sini. Oke, di sini ya, ternyata translate dari Google ini tidak terbaca juga. Kemudian bagaimana dengan hidden text? Nah, ini sepertinya belum terlihat ya, hidden text. Nah, sedangkan untuk tulisan sendiri ini kecil. Lalu bentuk gambar tidak terdeteksi sama sekali. Sekarang kita beralih ke yang versi student yang abal-abal ya, yang tidak resmi. Itu hasilnya 51%. Beda ya. Tadi 53, ini 51%. Kita lihat bedanya di mana. Kita masuk ke view. Baik, ini adalah hasil pengecekannya. Di sini ya diaktifkan ya di yang versi saya student itu. Ini ada e-rater by ETS biar tidak mengganggu, saya matikan dulu di sini. Nah, fitur e-rater ini sebenarnya tergantung paket pembeliannya, bisa ada bisa tidak. Oke, kita lihat Kopas Wikipedia terbaca semua, Kopas dari sumber kedua juga terbaca semua. Sedangkan pada Google Translate tidak terbaca sama seperti yang sebelumnya. Kemudian hidden text juga tidak terbaca, lalu tulisan saya sendiri terbaca, dan bentuk gambar tidak terbaca. Jadi bisa dibilang ini mirip dengan apa yang hasil dari versi instruktur. Yang membedakannya apa? Nah, di sini saya akan memperlihatkan. Yang membedakannya pada versi instruktur ya. Pertama, dia ternyata kebaca 53%. Karena di sini dia bisa membaca sesuatu teks yang mencurigakan, yaitu yang hidden text. Baik, di sini ada perbedaan ya, 153 yang 151. Kita lihat 53% dari mana? Sini Monas Edu 26, Wikipedia 20, ada 3, 2 dan 2. Kalau kita balik ke yang versi student yang tidak resmi, sini 51%. Kalau kita lihat 26, 19, 3, 2 dan 2. Nah, ini ada sedikit perbedaan di bagian sumber Wikipedianya. Dan kita cek filternya sama kah? Nah, ini dia tidak exclude by size. Saya akan coba sama satu ya. Apply, tidak berubah. Kemudian untuk yang versi instruktur di sini untuk filternya 1%. Sama. Nah, yang membedakan adalah di Wikipedia ya. Di sini ada sekitar mungkin menyebabkan jadi 53%. Di sini bisa kita lihat tadi ya yang terkait dengan hidden text. Baik, yang hidden text kita bisa cek ya, tadi di sini 53%, di sini ada hidden text. Nah, hidden text ini ditandai dengan tanda flags for review. Kalau kita cek di sini, nah ini akan ada terlihat integrity insight to review as priority. Nah, di sini ternyata ada beberapa yang palsu ya. Palsu itu artinya ditandai dengan titik tapi dia diwarnai dengan warna putih. Artinya untuk mengelabui ya, berusaha untuk mengelabui si Turnitin biar kelihatan tidak plagiarisme. Padahal ini sama persis tadi ya. Yang ini yang hidden text ini dengan teks yang nomor 2. Nah, di sini versi instruktur yang resmi bisa membaca, sedangkan versi student tidak bisa membaca. Itu adalah perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah untuk versi instruktur dia bisa melakukan exclude. Nah, kita lihat di sini ya 53. Misalnya di sini saya tidak mau masukin yang Monas. Ini bisa kita klik. Lalu di sini ada pilihan exclude sources. Lalu kita bisa klik saja semuanya, gitu ya, semuanya diklik. Nah, seperti ini bisa kita exclude atau saya exclude 15 saja. Nanti dia turun ya. Artinya kita bisa melakukan exclude. Sedangkan pada versi student yang tidak resmi di sini kita tidak bisa melakukan
exclude. Jadi nilainya bisa saja lebih tinggi ya, atau kita tidak bisa melakukan pengecekan untuk paper atau jurnal yang sudah terbit. Kita tidak bisa melakukannya di versi student. Sedangkan kembali lagi untuk ITS Rater, ini kembali ke paket yang dibeli oleh institusi. Kebetulan di institusi saya tidak disediakan untuk ITS Rater, sehingga kami tidak bisa mengecek. Oke, itu saja mungkin ya sedikit perbedaan antara versi instruktur resmi dan yang student tidak resmi. Artinya misuse ya, penggunaan yang tidak semestinya. Memang secara harga itu pasti lebih murah yang student, tapi di situ ada keterbatasan. Pertama, kita tidak bisa mengatur apakah dia mau repository atau tidak. Sedangkan untuk yang instruktur bisa. Jadi artinya ketika mahasiswa mensubmit versi finalnya, kita bisa atur agar dia masuk ke dalam repository versi final ya. Sehingga kalau tahun berikutnya ada mahasiswa yang bandel pengen copy paste dari kakak tingkatnya, tentu tidak bisa. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.